Oke, seperti biasa teman-teman, kalau saya tuh nggak suka kelas yang terlalu harus saya dulu yang nanya. Ada pertanyaan atau teman-teman sudah paham? Jadi kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, langsung saja sampaikan gitu. Jangan sampai menunggu di akhir sesi gitu ya. Jadi saya sangat suka kelas yang aktif gitu. Dan di mata kuliah Sistem Informasi Bisnis ini sebelumnya memang belum saya sampaikan ke Bu Pratami kalau saya ingin memberikan beberapa tugas nanti gitu. Jadi butuh untuk teman-teman membentuk kelompok, mungkin sekitar maksimal satu kelompok itu 6 orang lah. Jadi kan kita totalnya tuh 27 ya kalian. Nah, hanya ada mungkin 27, berarti sekitar 5 kelompok dan 2 kelompoknya yang 6 orang gitu, sisanya 5. Nah, ini nanti kelompok ini akan saya 32 ya? Saya Iya, Bu, 32. kok saya ingatnya 27. 32 berarti ya udah nggak apa-apa, mangga sama aja 6 kelompok berarti. Jadi ada 6 kelompok, 4 kelompok yang 5, 2 kelompok lagi sisanya 6 orang ya. Mangga kelompoknya silahkan dibentuk sendiri. Nanti mungkin tidak akan langsung saya tugaskan di awal gitu. Jadi sebelumnya juga saya harus diskusi apakah tugas ini bisa saya kasih ke teman-teman gitu. Gunanya ya balik agar selesai mata kuliah Sistem Informasi Bisnis, teman-teman tidak hanya mengingat nama mata kuliahnya saja, minimal ada aplikatif dari teori yang teman-teman bisa kerjakan dalam bentuk tugas. Gitu. Jadi nanti mungkin kerjanya ya tugasnya kerja kelompok. Bu, sama nggak kayak perilaku organisasi buat video atau segalanya? Kayaknya untuk mata kuliah ini tidak, karena mata kuliah Sistem Informasi Bisnis kan bukan bentuk yang personal ya teman-teman. Jadi tidak ada kepribadian gitu. Maka ditugaskannya untuk kelompok saja. Nanti saya akan, ya kira-kira bocorannya saya ingin melihat ide-ide inovatif dari teman-teman setelah mendapatkan beberapa materi yang ada di Sistem Informasi Bisnis gitu. Sebelumnya untuk mata kuliah ini sebenarnya sangat relate dengan pengalaman saya ya. Jadi dulu ketika saya jadi kayak teman-teman masih mahasiswa administrasi bisnis yang mempelajari semua mata kuliah, kalau di kita tuh di sini tuh cuman sistem informasi bisnis cuman ada satu. Dulu saya ada sistem informasi bisnis lanjutannya gitu. Jadi ada 2 mata kuliah yang membahas tentang sistem informasi ini. Ketika saya mahasiswa, saya berpikirnya mata kuliah ini untuk apa ya? Saya bukan anak IT. Mungkin di sini salah satunya juga teman-teman pasti akan tersirat, ini mata kuliah nanti relate-nya ke saya di mana ya gitu. Karena saya bukan anak IT dan bukan pada masa itu tidak mentargetkan nanti saya akan bekerja di perusahaan IT atau akan mengembangkan bisnis yang bergerak di bidang ini gitu. Tapi ternyata teman-teman sistem informasi bisnis ini jangkauannya sangat luas gitu. Kalau di zaman saya ada banyak sekali startup yang produknya adalah ya sistem informasi, apalagi di zaman teman-teman. Bahkan mungkin salah satu dari teman-teman yang di sini ada yang hobi coding atau ada hobi yang program gitu ya, membuat program. Nah, salah satu yang bisa nantinya jadi bisnis yang dikembangkan itu sangat bagus adalah tentang sistem informasi ini, sistem informasi bisnis. Jadi mata kuliah ini tuh yang benar-benar menurut saya ketika saya lulus dan mencoba ini sebenarnya saya cocoknya di bidang apa gitu ya. Ternyata saya sempat kecemplungnya di bidang ini gitu. Walaupun tidak lama. Tapi saya punya apa ya, teman-teman punya ingatan sangat minim dulunya tentang mata kuliah ini karena bosan, terus karena dia bersifatnya teori, nggak ada yang kayak kita belajar langsung program
membuat program apa gitu ya, tidak kan, hanya mempelajari oh sistem informasi bisnis itu seperti ini kaitannya di dalam bisnis gitu. Jadi belum merasakan bahwa sistem informasi bisnis secara teori dan aplikatif itu nanti lulus saya bisa enggak, dan nanti saya juga tidak akan mewajibkan teman-teman mengikuti apalah sertifikat yang terkait dengan program sistem informasi, tidak, tapi minimal dari mempelajari mata kuliah ini, barangkali ada teman-teman nanti yang bergabung di startup ataupun perusahaan di mana produknya yang dijual adalah sistem informasi. Ataupun kalau tidak, sistem informasinya menjadi salah satu support system di bisnis yang teman-teman jalankan. Tuh. Jadi kalau saya dulu itu posisinya bukan sebagai IT, posisinya sebagai bisnis analis, tapi produk yang ternyata harus saya atau bisnis yang ternyata harus saya kembangkan adalah produk sistem informasi, namanya Odoo. Produk asalnya itu dari Belgia gitu ya, tapi banyak digunakan di perusahaan-perusahaan Indonesia. Nah, bagaimana agar dulu tempat saya bekerja itu bisa memaintain produksi Odoo ini itu digunakan di perusahaan-perusahaan. Jadi investasinya di awal itu sangat besar teman-teman untuk menginvestasi sistem informasi. Karena butuh maintenance-nya itu sangat lama dan ternyata peran kita sebagai sarjana administrasi bisnis ya untuk posisi bisnis analis itu cukup ya lumayan challenge lah gitu. Untuk kita yang sangat mungkin awam ya untuk bahasa-bahasa pemrograman gitu. Tapi tidak ada yang tidak dipelajari pada saat kita bekerja, teman-teman. Jadi waktu bekerja nanti teman-teman akan merasakan bahwa ya saya harus belajar lagi dari nol. Tapi setidaknya secara teori saya pernah kenal nih dengan sistem informasi bisnis. Nah, nanti seperti itu. Gitu ya. Itu hanya sekedar introduction saja, teman-teman. Mungkin nanti setelah lulus pengalamannya akan sama dengan saya, atau bahkan saya sudah mempersiapkan dari sekarang bahkan gitu. Itu which is lebih baik daripada menunggu nanti saya lulus baru saya berpikir akan berkarir di bidang apa. Jadi silahkan dari sekarang, sama seperti pengerjaan skripsi ya teman-teman, sudah masing-masing sudah dapat dosen pembimbingnya, sudah berkomunikasi, lalu nanti mungkin sudah bisa mulai bimbingan dengan memberikan pendapat teman-teman gitu ya untuk skripsi akhirnya. Jadi semua itu butuh proses dan saling ini aja, saling bekerja sama antara mahasiswa dengan dosennya. Oke, kita kembali lagi teman-teman ke sistem informasi bisnis. Minggu kemarin, Bu Pratami itu sudah menyampaikan introduction ya. Jadi saya mau dengar apa sih kalau dari yang teman-teman tangkap dari yang sudah dijelaskan Bu Pratami minggu kemarin. Jadi ada sistem, ada informasi, dan ada bisnis. Siapa yang bisa kira-kira menyampaikan? Dari minggu kemarin Bu, yang saya tangkap sistem itu ini gitu, informasi ini, bisnis tuh ini. Jadi kaitannya sistem informasi bisnis itu ini. Siapa yang bisa? Enggak. Minggu kemarin tuh sudah disampaikan oleh Bu Pratami ya. Ayo teman-teman. Atau saya kalau tidak ada relawan maka saya akan sebut nama seperti biasa ya. Saya sebut nama aja nih. Coba saya mau dengar pendapatnya dari Nazma Safira. Nama saya random aja, teman-teman. Iya, Ibu. Nah, oke. Halo Nazma. Halo, Ibu. Gimana? Saya tadi sudah meminta pendapat teman-teman. Nazma, sekarang saya minta pendapatnya dari minggu kemarin itu. Apa poin-poinnya? Silakan. Menurut saya, sistem informasi bisnis itu emang perlu buat kita. Misalnya,
ntar buat kerja atau apa. Ini Ibu nanya ini kayak dari semua pengertian yang kemarin apa cuma yang tadi dijelasin? Apa yang Nazma inget aja. Itu juga udah syukur gitu ya. Kadang kalau misalnya pertemuan namanya masih pertemuan awal gitu. Jadi ibaratnya dari introduction yang Nazma tangkap tentang ini tuh apa? Oh iya, jadi sistem informasi itu ntar kita belajar tentang bidang sistem informasi yang kemarin dijelasin sama Ibu tuh kan ada pertanyaan, emang sistem informasi dipakai apa sih? Itu tuh dipakai informasinya kayak gampang aja kayak makanan yang kemarin tuh apa ya? Kalau nggak salah bank apa makanan, jadi ntar disimpan informasinya tuh terus ntar kalau kita mau beli lagi ada kayak e-commerce misalnya kita bekas nge-search di searching-nya tuh ada bekasnya atau di Google itu ya ada masuk ke sistem informasinya Google. Nah, terus itu aja sih Bu. Jadi pakai teknologi ya. Informasi. Terima kasih Bu. Thank you Nazma. Satu lagi. Jadi langsung pada deg-degan ini enggak? Dipanggil. Habis nggak ada yang relawan, ada yang relawan. Tuh saya tunjuk lagi nih. Boleh Dinda, Bu? Oke, nah gitu. Dinda silakan. Kalau dari yang Dinda ingat dari penyampaian Bu Tami untuk perkenalan sistem informasi bisnis di minggu lalu, intinya sistem informasi itu sendiri kan adalah bahan untuk pengambilan keputusan. Jadi dalam untuk penentuan strategi manajemen bisnis, juga menentukan keunggulan bersaing dari bisnis tertentu. Nah, dari situ tuh dikolaborasikan atau ada aturannya melalui sistem. Nah, itu dari sistem itu yang dikenal dengan sistem informasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan informasi terkait bisnis. Itulah SIB. Kalau dari contohnya kemarin kalau nggak salah bahas yang mengenai belanja di supermarket, Bu. Belanja di supermarket yang ketika kita belanja membeli suatu produk itu nggak cukup sekedar selesai ketika kita membayar sampai di kasir, tapi itu akan berlanjut ke alur sistem informasi dari perusahaan itu sendiri, dari scan produknya itu bisa sampai ke inventory produknya dan sebagainya gitu Bu. Oke, terima kasih Dinda. Ya, cukup 2 orang aja ya teman-teman. Nanti kalau semuanya teh jadi habis waktu. Nah, yang disampaikan Dinda dan Nazma itu benar ya. Jadi secara aplikatif kita sangat sering menggunakan gitu. Bahkan ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini sangat membantu gitu ya. Informasi kebanyakan adalah informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut yang sangat relate dengan kita gitu ya. Nah, kalau di sini saya akan menyampaikan sistem dari hal terdekat saja teman-teman. Jadi ini kita bedah lagi ya per kata. Lihat tubuh masing-masing. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita ini ya ada sistem-sistem yang saling. Jadi kita bisa hidup, bisa bernapas gitu ya. Ya karena sistem-sistem ini. Jadi kalau misalnya ada mantannya yang bilang aku nggak bisa hidup nih tanpa kamu gitu, itu bohong. Karena di dalam tubuh kita yang bisa bikin kita sampai dengan sekarang itu ya karena ada sistem pernafasan yang bagus, sistem pencernaan yang mencerna seluruh makanan kita gitu ya. Jadi sistem itu pada dasarnya adalah bagaimana agar sesuatu, jadi kayak dalam sistem pernapasan gitu, apa yang kita hirup dan apa yang kita keluarkan itu secara alamiah dan secara otomatis akan berjalan seperti itu. Gitu. Sampai sampai maut nanti gitu. Kalau sampai masih dikasih nafas ya. Begitu juga dengan sistem pencernaan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pencernanya kurang bagus nih Bu, saya lagi lagi diare atau kebalikan gitu ya. Saya lagi sangat susah buang air. Nah, itu terganggulah sistem pencernaannya. Jadi bahkan di dalam tubuh kita bisa seperti sekarang itu kan ada sistem-sistem yang setiap hari bekerja dengan ritme yang sama agar kita bisa tetap sehat dan hidup. Tuh. Ini beberapa komponen yang fungsinya tadi satu sama lain itu berbeda, tapi akan bekerja sama, gitu, sama dengan sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Jadi
sistem itu terbentuknya tidak sendiri. Jadi ada beberapa yang saling terintegrasi. Ini belum masuk ke aplikatif bisnisnya gitu, masih dari kata sistem itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Jadi balik lagi tujuannya apa gitu ya. Kalau kita tujuannya ya agar bisa hidup sehat gitu, maka kita harus benar-benar memahami di dalam tubuh ada beberapa sistem yang mempunyai pola kerjanya yang beda tapi saling terintegrasi. Nah, di sini ada gambar teman-teman. Jadi setelah tadi kita bedah kata sistem, lalu di sini ada data, informasi, decision, dan knowledge. Jadi yang tadi disampaikan Dinda, kemudian Nazma itu adalah bagian dari informasi sampai dengan pengambilan keputusan. Berawal dari mana nih? Berawal dari adanya data. Jadi data ini kemudian nanti akan menghasilkan informasi dan data serta informasi ini bisa menjadi knowledge bagi kita untuk memutuskan sesuatu. Contoh tadi misalnya yang Nazma ya, saya suka belanja ini Bu, terus di sistem dia terrecord. Jadi kalau bulan depan saya dapat ini lagi, saya kemarin belinya di sini, terrecord di sistem gitu. Nah dari data tersebut, dari data kita sering melakukan transaksi, maka yang dihasilkan ada informasi. Kemudian pada saat pengambilan keputusannya kita akan memilih belanja di tempat yang kita selalu beli tersebut, misalnya seperti itu. Tuh ya. Dan kemudian nanti akan menjadi knowledge bagi kita ataupun bagi perusahaan atau bisnis. Jadi tidak hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai penjualnya. Kalau misalnya teman-teman ngeh ya, tidak hanya untuk di Shopee, mungkin kalau di Instagram pun ritmenya sama. Kalau di explore itu yang paling sering kita explore, nanti ketika kita buka lagi, dia muncul gitu. Jadi karena terrecord. Dan akhirnya menjadi knowledge. Nah, biasanya teman-teman, tadi kan saya sudah bedah kata sistem, bedah kata informasi, bisnis, lalu ada data, ada knowledge gitu ya. Sebenarnya kurang lebih kalau misalnya kalau dulu nama mata kuliah ini sistem informasi manajemen bisnis, lalu dipersingkat menjadi sistem informasi bisnis, tapi itu tetap sama poinnya. Itu bagi perusahaan, bagi sebuah organisasi, gitu ya, sistem informasi itu yang tadi data, informasi, kemudian knowledge, itu untuk pengambilan keputusan yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi ataupun bisnis. Maka fungsi-fungsi yang digunakan itu ya sama seperti yang teman-teman sudah pelajari di mata kuliah lain gitu ya. Bukan hal yang baru lagi belajar tentang planning, organizing, mungkin ada yang actuating tergantung teorinya ya. Ada leading, ada controlling. Ya, jadi untuk bisa bagaimana program-program fungsi manajemen ini berjalan dengan baik. Tuh, ada sistem informasi di dalamnya. Jadi pengambilan keputusan masing-masing ini dari mulai memplanning, mengorganize ini akan membutuhkan sistem informasi tersebut. Gitu. Masih ingat ya? Tidak perlu saya jelaskan lagi fungsi manajemen. Nanti akan panjang teman-teman. Tapi kurang lebih memang dibutuhkannya untuk itu. Baik untuk departemen yang berbeda ataupun sama. Gitu. Jadi masing-masing menggunakan sistem informasi, pengambilan keputusannya kalau di perusahaannya adalah untuk fungsi-fungsi manajemen. Ini juga akan mempengaruhi nanti, ini nanti akan kita pelajari nanti after UTS. Jadi after UTS, nanti bagian dari fungsi-fungsi manajemen, fungsi manajemen secara teori aplikatif maksud saya ya. Jadi nanti akan khusus kita belajar misalnya sistem informasi manajemen keuangan, sistem informasi manajemen SDM. Ada apa sih, ada bagaimana sih. Nah nanti akan setelah after UTS. Kalau tidak berubah ya RPS-nya teman-teman di kakak tingkat kalian kemarin seperti itu. Nah, secara teori teman-teman bisa baca teorinya sangat tua ya kalau dari Alter dari tahun 1992, kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, IT yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.
Kemudian sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Dari definisi teori ataupun yang tadi sudah disampaikan dan tanggapan teman-teman itu sama. Intinya adalah bagaimana informasi yang dihasilkan nanti ini bisa digunakan untuk masing-masing tujuan, pengambilan baik itu pengambilan keputusan ataupun tujuan organisasi. Gitu. Sampai di sini paham ya teman-teman secara teorinya, definisinya. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya di sebuah organisasi itu gimana sistemnya? Apa aja ya yang menggerakkannya gitu? Bisa dilihat di sini. Pertama, kita ada masing-masing komisi sebenarnya nggak kelihatan ya, putih ya. Saya juga sedikit. Nanti akan saya ini deh teman-teman akan sedikit dirapikan kembali baru di-share ya. Ini tuh tulisannya masih kelihatan. Jadi ini perangkat keras ataupun perangkat lunak yang akan mengelola atau menjadi salah satu penghasil informasi dari data yang kita punya. Gitu. Kemudian apakah dia bekerja sendiri? Tidak. Gitu. Ada user, ada kita sebagai manusianya gitu ya yang menggunakan teknologi tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oke, kemajuan teknologi sekarang canggih nih, nanti manusia akan digantikan semua oleh mesin, oleh teknologi gitu ya, oleh robot. Bahkan sebenarnya secara teori yang diadaptasi dari Alter masih menggunakan user, manusia, untuk mengelola teknologi tersebut. Jadi tidak bisa digantikan 100%. Jadi di sini user sebagai pengelolanya. Lalu bagaimana, apa kaitannya teknologi yang akan dikelola ini dengan user? Nanti ada prosedur kerja. Bagaimana si user tersebut bisa mengelola teknologi yang digunakan, itu disebutnya dengan prosedur kerja. Baik teknologi yang sifatnya private ya, teman-teman, misalnya untuk Departemen Keuangan itu kan sangat private ya untuk pengelolaan data dan teknologi yang digunakannya, tetap ada prosedur kerjanya. Jadi walaupun dia beda-beda departemen, penggunaannya sama, masih ada prosedur kerja. Kemudian dari situ nanti akan menghasilkan informasi. Gitu. Tentu informasi ini yang sangat relate dengan tujuan kita. Jadi tidak akan diaplikasikan sebuah sistem kalau sebenarnya kita tidak punya tujuan. Jadi kalau misalnya di sebuah organisasi bidang marketing misalnya, ternyata dia tidak punya tujuan untuk menghasilkan penjualan yang setiap tahun terlalu jauh, setiap bulannya meningkat. Itu karena tidak punya tujuan selalu setiap bulannya meningkat, dia tidak butuh teknologi informasi. Dia tidak butuh sistem informasi. Untuk apa? Karena ya menurut dia dengan penjualan yang rata yang setiap bulannya seperti itu sudah tidak ada tujuan lebih. Kalau begitu tidak perlu menggunakan sistem informasi. Sayang gitu ya, buang-buang tenaga, investasi. Jadi balik lagi kita harus tahu nih tujuan organisasi, tujuan dari bisnis tersebut apa. Baru menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan sistem informasinya. Ya. Jadi tujuannya tadi kalau misalnya dipoinkan berarti ada dua, teman-teman. Menyajikan informasi dalam pengambilan keputusan dan sebagai kontrol perusahaan. Jadi tidak bisa terkontrol semuanya oleh tangan manual ya. Contoh misalnya nanti teman-teman bisnisnya oke, kalau misalnya masih skala kecil. 5 tahun yang akan datang kan akan berkembang gitu. 10 tahun yang akan datang bertambah jadi ribuan karyawannya. Kalau tidak dibantu dengan adanya sistem informasi ini akan susah mengontrol. Bagaimana bisa mengontrol dari part operasi sampai dengan ke bagian keuangan misalnya. Apakah si karyawan keuangannya harus setiap hari ngintilin produksi produk gitu, lalu dia mencatat manual? Kalau udah skala besar itu buang-buang buang-buang energi ya. Kalau skala kecil, skala bisnis home industry yang kita bisa tangani sendiri, kita sebagai sistemnya, itu masih hal yang wajar. Tapi kalau udah skalanya besar, perusahaan-perusahaan akan menginvestasikan sebagian dari
penghasilannya untuk bisa mengadaptasi teknologi ini. Gitu. Jadi intinya tujuannya adalah ada 2 ya teman-teman. Nah, lalu ada di sistem informasi baik itu manajemen atau bisnis sama aja ya teman-teman pemahamannya. Jadi sistem informasi ini baik dari ada inventory-nya, personal, distribution, purchasing, treasury, itu masing-masing departemen akan berguna fungsinya. Contoh, misalnya kalau untuk bukan berarti kalau sistem informasi personalia hanya ada untuk departemen HR. Gitu ya. Jadi sistem informasi di bagian produksi atau di bagian keuangan juga butuh nih part yang bagian personalia. Jadi masing-masing, contohnya bagian marketing, sales. Masing-masing sales ini mempunyai data dan bisa menghasilkan informasi kalau dia sudah menjual berapa gitu. Jadi tidak berarti kalau misalnya ini terpisah sesuai dengan departemen yang ada di sebuah organisasi. Masing-masing tetap punya datanya. Contoh untuk sistem informasi pembelian di dalam departemen keuangan ataupun SDM juga mempunyai sistem ini. Jadi biasanya itu kalau produk, supaya nggak ini ya teman-teman, nggak ngebayang, saya videonya lupa, nanti coba akan saya share videonya. Ya, di dalam satu sistem itu biasanya dari hulu sampai ke hilir. Dan biasanya kalau misalnya di dalam satu perusahaan itu tidak cukup, misalnya hanya departemen SDM saja yang punya sistem tersebut. Jadi masing-masing departemen itu bisa tahu informasinya karena penyediaannya itu. Jadi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat gitu, oh kalau misalnya barang inventory dari gudang sudah keluar, maka dia invoice-nya akan langsung masuk nih ke bagian keuangan. Nah, seperti itu. Nantilah masing-masing akan saya share videonya gitu, produk-produk apa saja yang menjadi sistem informasi. Kalau teori agak sedikit susah ya teman-teman menggambarkannya gitu. Lalu apakah perlu untuk bagian keuangan dan akuntansi? Jelas. Teman-teman di sini sudah belajar dasar akuntansi, akuntansi biaya sudah ya. Terus admin juga sudah. Kebayang nggak kalau misalnya harus nge-record laporan penjualan ratusan produk, misalnya di perusahaan skala bisnisnya udah gede ya teman-teman. Ratusan produk dengan harus masing-masing membuat laporannya itu per 6 bulan sekali. Baik itu income statement-nya atau cash flow-nya atau bagian neracanya manual. Dengan angka-angka yang begitu banyak dan jenis kode produknya yang ada ratusan produk, itu jangankan kita ya, mungkin robot saja angkat tangan gitu ya. Bahkan teman-teman aja kalau misalnya mungkin pas belajar akuntansi dikasih transaksi yang hanya sekitar 10 atau 11 transaksi aja, mengerjakan dari pencatatan sampai dengan jurnal penutup pun kesusahan gitu. Jadi peran sistem informasi di bagian akuntansi dan keuangan itu justru sangat-sangat terlihat kinerjanya. Jadi tinggal memasukkan beberapa saja, langsung terentry gitu ya, langsung keluar hasil dari laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan. Apakah semuanya akan diberikan, diinformasikan kepada atasan? Tidak. Jadi laporan keuangan kan ada banyak jenisnya teman-teman. Misalnya kalau untuk melihat bagaimana nih alur keluar uang masuk dan ini di bisnis tersebut, hanya kasih laporan arus kas saja. Melihat apakah organisasi atau bisnis tersebut untung, silahkan kasih income statement-nya. Jadi tidak semua harus dijabarkan walaupun sudah menggunakan sistem. Pak, jadi gini Pak, berdasarkan teknologi Pak, laporannya ada 5. Ya, manajernya pun akan bingung teman-teman. Bahkan, saya punya sedikit cerita ya. Jadi pemimpin itu teman-teman tidak semua paham membaca laporan keuangan. Jadi paling teman-teman akan diminta, ya sudah intinya apa nih dari seluruh angka-angka ini apa gitu. Informasinya bukan harus kita menjabarkan, Pak begini loh Pak, ini ada beberapa jurnal yang akan saya sampaikan, bukan seperti itu. Dia hanya apa informasi dari seluruh laporan keuangan yang kamu buat. Untuk
yang saya rancang. Misalnya saya ingin menginvestasikan membuka cabang baru di kota A gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih berdasarkan dari laporan keuangan Departemen Keuangan? Jadi hanya disajikan dengan kata-kata, tidak dilampirkan seluruh angka-angkanya. Nah, yang saya katakan itu kurang lebih seperti ini maksudnya. Bagaimana yang tadinya sifatnya manual, ya mengumpulkan transaksi, lalu nanti teman-teman akan mengorganize, kemudian dari situlah dihasilkan analisisnya. Informasi yang akan diberikan itu dianalisis, gitu. Makanya untuk kalau kita, kenapa teman-teman di sini banyak belajar akuntansi ada, tapi manajemen keuangan juga ada. Untuk apa gitu ya? Karena berbeda. Ketika teman-teman sudah paham mengenai pos-pos jurnalnya, kemudian butuh analisisnya, maka belajar lagi di manajemen keuangan gitu. Intinya seperti itu, teman-teman. Kalau untuk sistem informasi manajemen akuntansi dan keuangan, kita next. Nah, lalu untuk yang di bagian HR. Seperti yang sering saya sampaikan di perilaku organisasi, bahwa sebenarnya mengorganize manusia itu sangat susah. Bayangkan isi kepalanya saja sudah berbeda-beda ya, bahkan yang satu rahim anak kembar sekalipun itu isi kepalanya tetap berbeda. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui apakah si A ini benar-benar produktif selama dia bekerja, bagaimana kinerjanya, apa yang sudah dia hasilkan untuk perusahaan, itu bagaimana itu bisa tersimpan dengan baik bagi pimpinan kalau tidak dibantu dengan adanya sistem informasi. Nggak mungkin dicatat manual, jadi absensi pun manual. Mungkin ada beberapa teman-teman di bisnis yang skalanya masih kecil atau organisasi yang sifatnya non-profit, itu yang masih menggunakan manual. Tapi kalau untuk ukurannya adalah skala perusahaan yang besar, maka disinilah bagian Departemen SDM bisa mengetahui jenjang karir teman-teman. Jadi tidak hanya teman-teman di Departemen HR, bahkan di marketing sekalipun. Maka kalau misalnya nanti dari Departemen Marketing ternyata ada satu nih yang jam terbangnya tinggi, selalu bisa menghasilkan atau mencapai target di luar dari kapasitas teman-temannya yang lain. Nah, itu akan di sistem kan terrecord ya, siapa gitu. Dari situlah, dari Departemen SDM itu nanti akan mengajukan untuk jenjang karir yang lebih baik atas nama A dari Departemen Marketing. Tidak hanya untuk mengumpulkan CV-CV teman-teman saja ya, kalau untuk sistem informasi di HR mah. Jadi bagaimana sampai dengan teman-teman pensiun pun informasinya tetap ada. Oke, ini gambaran sistem informasi yang sederhana. Ini mungkin kalau misalnya kayak kita punya bisnis kecil-kecilan lah gitu ya teman-teman, atau nggak usah bisnis, teman-teman yang suka, di sini ada yang suka ngatur keuangannya sendiri, ada yang mencatat misalnya mungkin anak kos ya, sebelum masa pandemi gini teman-teman, anak kos dikasih bulanan, bisa membuat laporan pengeluaran uangnya sehari-hari gitu ya, sama hal gambaran sistem informasi ini pun terkesannya sederhana seperti yang kita gunakan sehari-hari. Jadi berkas-berkas atau semacam bukti-bukti gitu kemudian dirapikan, lalu mencoba membuat laporan penjualan ataupun laporan pembelian, ini bisa disubstitusi. Lalu kemudian dari situ kita bisa tahu, oh saya bulan kemarin ternyata pengeluarannya melebihi dari bulanan yang diberikan orang tua. Atau untuk bisnis, oh ternyata saya kemarin salah nih menghitung harga jualnya, jadi rugi. Nah seperti itu gambaran kalau dia walaupun kita tidak menggunakan teknologi, tapi ada di situ sistem informasi yang dihasilkan. Ini yang lebih kompleks, maksudnya adalah menggunakan beberapa perangkat, baik itu perangkat lunak atau perangkat keras ya teman-teman, di masing-masing bagian departemen atau bisnis. Toyota bisa menjadi pembuat kendaraan terbesar di dunia.
karena adanya sistem informasi yang simultan. Simultan itu seperti apa? Yang pertama merespon pelanggan. Jadi masing-masing bisnis itu berbeda gaya untuk bisa mengetahui konsumennya seperti apa. Mungkin sudah dipelajari juga ya di mata kuliah marketing atau isu-isu bisnis mungkin. Nah, bagaimana kita bisa merespon pelanggan itu akan membuat track record bisnis tersebut 10 tahun yang akan datang itu akan seperti apa. Lalu kedua, perubahan pasar. Jadi harus paham kalau misalnya di lingkungan pasar tersebut ternyata tidak cukup bisa untuk kita masuk atau kita bisa berkembang, nah kita harus melakukan perubahan. Contohnya perusahaan yang selalu dibilang terlambat akan perubahan itu kalau untuk dari elektronik itu seperti Nokia ya teman-teman. Jadi selalu disebut, selalu menjadikan contoh bagaimana perusahaan yang terlambat menyadari perubahan pasar. Tuh, jadi bukan tidak bisa dia menggunakan teknologi yang lebih canggih, bukan tidak bisa juga dia menginvestasi, tapi ada yang terlambat di situ, ada yang tidak pas, manajemennya tidak memikirkan perubahan pasar yang ternyata pada saat itu cukup pesat sekali. Gitu. Kemudian yang ketiga ini kerjasama, tidak hanya bagi produk pemasok atau retail ya. Kalau produk pemasok atau retail yang non-profit juga bagaimana bekerja sama dengan lingkungan eksternalnya. Yang ya tujuannya adalah untuk mensupport bisnis atau organisasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemahaman sistem informasi itu intinya ada 3, bagaimana memproses, memahami masalah, dan merancang solusi. Jadi gunanya sistem informasi itu ada, ya tidak lain adalah akan selalu ada di bagian 3 ini. Di bagian bagaimana dia memproses organisasi, kemudian ketika ada masalah maka akan sangat mudah menghasilkan informasi apa penyebab masalahnya, kemudian bisa merancang solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Contoh misalnya kalau di departemen keuangan ketahuan ada yang dummy gitu ya. Nah, itu kalau di sistem itu biasanya sangat cepat teman-teman terlihatnya kalau laporan tersebut ternyata ada dummy-nya gitu. Jadi untuk yang mencegah ya, menurut saya mencegah itu memang sangat dibantu dengan adanya sistem informasi. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan fatal di lain hari. Nah, ini beberapa informasi yang bisa kita dapat. Ternyata, teman-teman, ada peningkatan volume data 44 kali lipat dari tahun 2018 ke tahun 2025. Sekarang 2021 ya. Jadi masih angka tersebut masih bisa digunakan. Diperkirakan akan ada 163 zettabyte data. Jadi sangat banyak data ini. Kalau yang ini sumbernya dari IDC, akan selalu berubah. Kita tunggu saja nanti ketika tahun 2025 berapa lagi nih diperkirakan data-data yang tersebar. Nah, satu lagi teman-teman, karena kecanggihan teknologi, jadi sekarang itu kita harus mawas diri setiap memasukkan data, gitu ya, ke apapun. Jadi misalnya teman-teman ada website baru nih, mau ikut ini nih, ada media sosial baru nih gitu. Ada beberapa data yang ya kemungkinan data tersebut ternyata nantinya disalahgunakan. Gitu, karena ya sangat banyak data yang tersebar, teman-teman. Makanya kemarin ada isu WhatsApp seperti itu. Jadi berubah gitu. Punten teman-teman, ini ke distract. Kalau ada yang ngomong tuh ya di rumah, jadinya saya keganggu gitu. Harusnya tuh ngungsi ke hutan gitu ya, biar sepi, ngajarnya tuh enak. Jadi gitu, data-data yang ternyata sifatnya kita itu merasa itu nggak pribadi kok Bu, kalau cuman alamat email mah, cuman nama, alamat email itu nggak pribadi gitu kan. Kalau merasa pribadi atau tidak itu balik lagi ke teman-teman. Saya ada teman yang saking mawas dirinya untuk menggunakan data, kita biasa menggunakan Gojek ya teman-teman, sehari-harinya mungkin untuk GoFood ataupun untuk apapun itu
minimal 5 kali mungkin ada lah menggunakan Gojek itu sehari gitu ya. Teman saya ada yang rela setiap kali dia ingin menggunakan itu dia mengganti semua datanya. Jadi setiap hari itu misalnya hari ini namanya Ana, besok namanya Ani. Saking tidak ingin data yang menurut kita itu data umum itu terrecord sama pihak Gojek misalnya gitu. Jadi apa ya? Bukan mungkin kalau misalnya waktu saya dengar itu, kok lebay ya kesannya gitu. Hanya untuk itu saja. Tapi ternyata ketika makin kesini sharing gitu ya. Oh, ternyata yang dilakukannya adalah salah satu antisipasi. Jika kemudian hari gitu ada hal-hal yang merugikan dia. Jadi tipe orang-orang itu ada yang mawas dirinya lebih cepat daripada kita. Kalau kita mah slow aja gitu ya. Nanti kalau ada masalah baru mikir gitu. Ada yang dia langsung enggak, saya nggak mau nih kemudian hari nanti data saya jadi kemana-mana gitu. Karena saking mudahnya sekarang teman-teman. Jadi balik lagi ke masing-masing bagaimana menggunakan data atau menampilkan data tersebut ke informasi ya, menjadi informasi ke sistem-sistem yang ada. Oke, kita next. Nah, ini juga informasi. Jadi teman-teman bisa baca kalau sistem RFID. Ada yang tahu nggak RFID teman-teman? Pernah melihat nggak sebenarnya? Oh, sistem RFID ini biasa Bu digunakan di sini misalnya gitu. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Masa sih? Coba diingat-ingat. Mungkin sesehari, tapi saya nggak tahu ya, di PSDKU belum ya kayaknya. Apa sudah? Kalau misalnya dulu ketika saya di kampus tuh, bisa nggak sih teman-teman juga KTM bisa ini absen? Nggak ya? Belum ya? Kalau di PSDK belum ya? Nah, kalau misalnya teman-teman ada nemu yang seperti itu gitu ya, di KTM mau ngabsensi jadi nggak butuh manual gitu, ada mesinnya di dalam kelas misalnya seperti itu. Nah, itu sistem yang digunakan namanya RFID. Gitu. Tapi itu yang masih menurut saya versinya belum yang terlalu canggih teman-teman, karena kita harus mendekatkan lalu nunjukin barcode dari KTM kita gitu. Kalau di luar negeri sekolah-sekolahnya itu ada yang cuman ya udah kita biasa pakai ID tag, tapi dia langsung ketika kita masuk langsung ke record. Oh sudah nih, jadi nggak harus misalnya nggak harus tag. Kalau saya mau fingerprint ya misalnya nih absensi ke kampus, kalau fingerprint kan saya harus gini gitu ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah di luar gitu, padahal itu saya tahun 2011 ya teman-teman, kalau nggak salah pernah mengerjakan itu, analisis itu, ternyata sudah sekolahnya itu sudah dari jarak berapa meter itu sudah ke absensi sendiri gitu. Bahkan tag-nya nggak usah didekatkan gitu, jarak berapa meter aja udah gitu. Jadi RFID ini bermacam-macam tingkatannya. Tergantung memang ya penggunaannya kan mahal ya teman-teman, yang namanya teknologi itu kan semakin canggih ya semakin mahal. Gunanya menggunakan itu kalau di sekolah itu waktu itu sekolah SD kalau nggak salah yang saya lihat ya, kalau di luar tuh untuk menghindari adanya penculikan anak. Karena kan kalau penculikan anak kan masuk ya dia dari pintu lobi. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak tuh dari pintu lobi sudah ke record absensinya, oh si Anu udah hadir gitu. Tanpa dia harus sadar, si anak kan anak-anak kecil mah nggak ngeh ya soal dia punya ID tag lalu diiniin gitu. Dia masuk pintunya saja sudah ada datanya kalau dia hadir pada saat itu. Gitu. Jadi sistem RFID itu sebenarnya sangat sering kita gunakan, cuman tidak sadar aja teman-teman. Lalu yang kedua ada 10.000 transaksi dari kartu pembayaran terjadi tiap detik di seluruh dunia. Siapa di sini yang suka pakai kartunya baik kredit ataupun debit? Nah, kalian adalah salah satu dari angka 10.000 ini per detik. Tuh, mungkin kalau sekarang Bu, karena lagi pandemi mah nggak pakai ini, nggak digesek kan kartunya.
ya sudah aja langsung check out nah gitu. Sama jumlahnya, maksudnya adalah penggunaan baik itu mobile banking ataupun e-banking terjadi tiap detik itu 10.000 teman-teman. Luar biasa ya. Dan bagaimana bisa tahu? Ya itu tadi, kan ada data yang menjadi informasi untuk kita. Kalau kita sekarang mas gampang aja nyebutnya 10.000 transaksi. Nah, kalau di sistem itu akan banyak titik. Anak IT paham. Jadi mereka sudah terbiasa dengan melihat banyak titik-titik dengan bahasa mereka gitu ya. Saya dulu tuh baca bahasa coding itu susah sekali teman-teman. Bahkan untuk membuka sistem tersebut, kalau nanti teman-teman bekerja di perusahaan ini ya yang menggunakan sistem informasi, minimal harus bisa buka sistem tersebut dengan bahasa coding masing-masing departemen. Gitu. Jadi ya lumayan lah untuk menambah ilmu teman-teman. Lalu yang ketiga, Walmart menghandle lebih dari 1 juta transaksi customer tiap jam. Tahu Walmart ya? Di marketing pasti sudah sering disebut gitu. Menghandle lebih dari 1 juta transaksi customer, teman-teman. Kalau sekarang mungkin akan berkurang pasti ya, gara-gara ini pandemi. Kemudian ada 340 juta tweets dikirim per hari, di mana hampir 4.000 tweets per detik. Jadi kalau dihitung manual, siapa yang mau menghitung manual nge-tweets per detik itu berapa? Tapi karena kita ada teknologi dan menggunakan sistem informasi, maka kita bisa tahu berapa jumlah tweet per detiknya. Gitu. Facebook memiliki lebih dari 901 juta pengguna aktif. Kayaknya sekarang udah nambah deh. Karena sekarang anak baru lahir pun kayaknya sudah pakai Facebook. Karena Facebook media sosial paling lama ya, teman-teman. Jadi tidak kalau anak-anak milenial mah sekarang tuh saya nggak pakai Facebook ya wajar. Tuh. Tapi semua yang di kelas ini pasti punya account TikTok, saya yakin itu. Atau ada yang nggak punya? Pasti Saya punya ya. Bu. Nah, kembali Saya nggak jadi punya, Bu. kita ganti. TikTok Saya memiliki nggak, Bu. lebih dari, nah kalau untuk teman-teman yang milenial. Kemudian ada lebih dari miliaran orang menggunakan WhatsApp, tweet, dan membrowsing website dari perangkat mobile. Itu bukan hal yang baru lagi, teman-teman. Jadi yang kita gunakan sekarang informasinya ya sudah menjadi kata-kata ya, sudah menjadi kalimat gitu. Aslinya adalah ada data-data yang terrecord, lalu ada pihak yang bisa menerjemahkannya ke kita. Kita yang awam ini nggak ngerti kalau ngelihat langsung datanya, teman-teman. Jadi harus ditranslate menggunakan bahasa kita, bahasa manusia gitu. Jangan disampaikan bahasa datanya. Oke. Kita next. Kemampuan utama sistem informasi ada 4, teman-teman. Melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan berkecepatan tinggi, kemudian menyediakan komunikasi dalam antara organisasi yang akurat dan cepat, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar ke ruang yang kecil tapi mudah diakses, kemudian memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh sistem informasi. Sasarannya untuk bisnis bagaimana? Untuk meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, pengambilan keputusan. Tadi ada respon ke pelanggan ya, jadi sebagai peningkatan layanan ke pelanggan juga, after sales. Kemudian mengembangkan aplikasi-aplikasi strategis yang baru. Jadi kalau sekarang itu bisnis khususnya yang menggunakan media-media online itu harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa menarik perhatian konsumen. Kalau tidak ya dia akan kalah ya, nggak laku. Nah ini hanya ya berhubungan dengan siapa saja sih yang menggunakan gitu. Secara nggak langsung tadi kita sudah bahas juga ada bagian internal ataupun eksternalnya yang ada di organisasi ataupun sebuah bisnis yang akan menggunakan informasi tersebut. Ya kurang lebih ini sama teman-teman, sudah ada di proses bisnis. Peranannya ada 4. Yang pertama itu melaksanakan tugas-tugas, mengaitkan perencanaan, pengerjaan. Ya ini antar mengkoordinasi dan mengaitkan masing-masing dari fungsi manajemen yang tadi di awal sudah ada. Itu. Oke.
Ini ada tingkatan dalam manajemen, teman-teman. Tadi sudah sedikit disinggung bahwa masing-masing dari tingkatan ini tuh membutuhkan informasi yang berbeda-beda. Gitu. Jadi contoh nanti kalau misalnya Hendra ternyata sudah jadi manajer produksi, manajer operasi gitu ya di sebuah perusahaan. Hendra tidak berkewajiban untuk menyampaikan hasil dari data-data yang dia punya ke low management gitu. Jadi masing-masing dari tingkatan ini itu mempunyai kepentingan yang berbeda. Tinggal disesuaikan saja. Itu kenapa teman-teman yang SAB ini kan diajarkannya seluruh banyak ya mata kuliah dari A sampai Z tentang manajemen gitu ya. Padahal sarjana administrasi bisnis Bu, tapi tetap mata kuliahnya sama. Ya karena itu, karena nanti teman-teman diharapkan sudah menepati middle management sampai dengan top. Jadi sudah paham, tidak lagi kebocoran. Contoh banyak sekali teman-teman kebocoran data tuh seharusnya data tersebut tidak sampai ke level manajemen yang itu, tapi ternyata bawahan-bawahannya, para pegawai ataupun yang merasa ini jadi melihat informasi tersebut sifatnya negatif gitu. Langsung banyak deh nanti ada yang demo lah di perusahaannya. Biasanya seperti itu di industri pabrik. Sangat mudah terprovokasi gitu ya. Kalau misalnya ada data yang terbocorkan dan tidak tepat penyajian informasinya. Seringkali itu karena ketidaktahuan dari masing-masing pimpinan departemennya. Makanya kalau misalnya sudah menjadi pimpinan, teman-teman ingat saja, oh kalau untuk operator, ya untuk transaksi dan merespon permintaan. Kalau untuk low management, bagaimana merencanakan atau mengoperasikan yang ada di depan dia gitu. Jadi space-nya hanya yang ditugaskan atasan saja gitu. Tidak sampai kemana-mana. Lalu yang middle, bagaimana dia bisa mengambil keputusan dari data tersebut yang sifatnya taktis dan bisa menjangkau departemen-departemen lain gitu. Bahkan kalau misalnya dibutuhkan oleh pihak eksternal, maka dia akan membantu top manajemen untuk menyampaikannya. Gitu. Penyajian atau pengambilan keputusan itu, informasi yang digunakan masing-masing ini harus dipahami oleh masing-masing orang, teman-teman. Operator, low management, middle management, top management harus paham kapasitasnya. Jadi tidak salah ya. Tidak salah atau tidak halu gitu. Merasanya pimpinan sehingga bisa staf ini membocorkan rahasia, membocorkan beberapa laporan keuangan misalnya ke pihak eksternal. Jadi, sistem informasi manajemen bisnis itu teman-teman bisa lihat ada top levelnya tadi ya, director, kemudian kalau di middle level manajemen itu kayak manajer cabangnya. Lower management ya para staff, mandor, pengawas, ada di level yang itu. Kalau kegiatan kita sudah sama-sama tahu bahwa ya ada yang POAC, ada yang POLC, tergantung yang diaplikasikan di dalam perusahaan. Hampir sama, ini hanya bagaimana jangkauan waktu dari informasi-informasi yang bisa dihasilkan. Itu teman-teman bisa baca ya. Kalau di sini mah kalau di contohnya ini kayaknya lebih tepat untuk yang ini sifatnya departemen keuangan ataupun yang marketing bisa untuk formulir pendaftaran gitu. Kalau HR maksud saya untuk open recruitment itu ada di first line management. Nah, ini summary-nya. Intinya aktivitas yang kita lalui setiap harinya teman-teman, baik itu di luar bisnis ataupun tidak, itu ternyata bisa sangat erat hubungannya dengan sistem informasi. Baik kita sekarang yang sebagai pengguna gitu ataupun penerima informasi, atau nanti ketika 5 tahun yang akan datang teman-teman akan menjadi pemberi informasi tersebut. Lalu sistem informasi mencakup beberapa komponen, baik yang soft ataupun yang hard, yang sifatnya manusia ataupun teknologi, itu jadi saling terintegrasi. Kemudian memberikan value terhadap masing-masing, dari proses hulu ke hilirnya, dari proses barang tersebut di planning sampai ke tangan konsumen.
Jadi ada value yang ditambahkan ketika kita mengimplementasikan teknologi sebagai sistem informasinya. Oke, sudah selesai ternyata teman-teman untuk materi pertemuan kita hari ini. Kurang lebih seperti itu di pertemuan kedua ya. Jadi sebenarnya pertemuan pertama sudah ada sedikit disampaikan oleh Bu Tami terkait yang tadi, cuman pertemuan pertama belum menggunakan PPT lah, masih chit-chat aja. Mangga jika ada yang ingin bertanya, teman-teman. Ibu Saya pengen bertanya, buka Bu. chat-chat yang ada. Oh, ada yang ini apa nih? Nazma pakai nama samaran tuh. Ternyata ada temennya yang seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kalau Nazma pesen apa-apa gitu ya, tanya dulu. Nazma, kamu teh hari ini namanya siapa? Tuh. Ibu nggak ganti, Tuh, cuma ternyata ada namanya kan, satu tidak aja. hanya Namanya saya satu aja. tapi beda. Aku baru tahu lah ternyata Suara ada saya yang masih sama kedengaran kayak jelas, aku. teman-teman? Masih, Bu. Masih kedengaran ya? Oke. Ibu ingin bertanya, Bu. Sebentar, Leo. Oke. Iya, gimana? Ini laptopnya bermasalah kayaknya. Jadi saya harus. Ingin bertanya, Bu, Gimana, terkait Leo? sistem informasi. Kan tadi itu big data itu kan digunakan oleh berapa banyak user kita kan, Bu. Nah, gimana kalau terjadinya human error, Bu? Nah, itu untuk mengantisipasi human error bagi pengguna dari sistem informasi itu gimana, Bu? Kalau menurut Ibu, Bu? Oke, terima kasih Leo. Tadi pertanyaannya kita sebagai pengguna ya. Iya, Bu, yang menggunakan kayak data yang digunakannya itu, Bu. Kan pastian kalau sebagai manusia ada human error ya, Bu. Nah, itu untuk mengantisipasinya gimana sih, Bu, untuk tidak terjadi human error terlalu banyak, Bu? Itu kenapa tadi saya sampaikan ya, di awal tadi, nggak di awal, di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi beberapa kita itu harus paham menggunakan teknologi. Tuh. Jadi menurut kita mungkin hal-hal yang data-data yang itu bersifat umum gitu, atau kita kurang baca nih. Ternyata kalau misalnya kedengeran, bener-bener. Oke, jadi kalau misalnya kita kan kalau sistem itu namanya bukan ini ya teman-teman, bukan sistemnya yang error ya, kitanya, human errornya gitu maksud Leo ya. Sebagai pengguna yang sudah paham itu bagaimana kita menggunakan media, baik itu media sosial deh, kita ngomongnya media sosial yang simpelnya aja gitu ya, ataupun misalnya Leo ketika membuat akun baru gitu di sebuah media sosial, tentu paham, tahu tujuannya ya untuk menggunakan akun tersebut, data yang kita masukkan ke media sosial tersebut, nanti ini bergunanya untuk apa gitu. Maka cerdaslah untuk mengantisipasi sebagai pengguna nih gitu ya, cerdaslah untuk memilah-milih bijak apa yang akan kita gunakan tersebut itu faedahnya lebih besar atau positifnya lebih besar atau enggak tuh. Jadi contoh misalnya kalau ternyata account itu atau website itu atau aplikasi itu hanya kita gunakan sekali setahun saja, tidak kegiatannya tidak rutinitas dan tidak bersifatnya edukasi gitu ya, ya silahkan bisa pakai antisipasi yang kedua menggunakan data-data yang dummy-nya gitu, tidak bersifat asli. Kalau misalnya Leo ada di sini punya account LinkedIn, sudah belum? Coba dibuat yang belum. Nah, yang sudah. Ya kalau di LinkedIn ya jangan kasih data yang palsu atau dummy. Kan itu sifatnya
benar-benar mencerminkan kita kan gitu. Jadi kita yang sebagai penggunanya yang benar-benar paham gitu. Menggunakan itu tuh menggunakan aplikasi ataupun sistem informasi ataupun teknologi itu tuh untuk apa? Kalau benar yang mencerminkan kitanya gitu, maka bisa menggunakan data asli, contohnya gitu. Tapi kalau misalnya yang hanya untuk kepentingan yang ini mah hanya tebar pesona weh lah, saya mau cari jodoh di Tinder lah atau di mana, ya silahkan kalau mau pakai yang fake-fake gitu ya, untuk menghindari adanya itu tadi penjualan data ataupun ya yang sifatnya tadi private menjadi terpublish luas gitu. Sebagai penggunanya yang benar-benar harus bijak, banyak baca. Jadi jangan karena selinteran lewat di Instagram teman-teman atau di FYP-nya masing-masing, terus saya coba. Contoh yang paling sering sekarang ini teman-teman, itu money game yang ada di TikTok ya. Kayaknya udah pada paham. Logikanya, di mana orang bisa cari duit, dapat duit hanya dengan menonton saja. Itu pasti ada nih salah satu pasti dari situ, dari informasi yang dia sampaikan di FYP kita yang bijak. Ini pasti salah nih, ini pasti ada something nih yang negatif, apa ya gitu. Kita yang cerdas, banyak baca. Oh, ternyata itu masuk golongannya money game. Kalau begitu, yang ini saya skip. Atau misalnya ada teman-teman yang udah terjebak, ya silahkan diingatkan. Jadi sebagai pengguna, jangan hanya menerima apa yang sudah terfasilitasi. Gitu. Apalagi teman-teman calon sarjana ya. Jadi jangan mudah untuk digiring. Sudah punya ilmunya, sudah paham teorinya, dan bisa banyak baca referensi. Gitu, Leo. Ya, kurang lebih seperti itulah kalau sebagai pengguna ya. Ya, nuhun ini kayaknya Leo jalan deh ya. Saya tadi lihatnya di mana, sekarang udah di mana, Leo? Tadi di mobil, Bu. Awalnya kronologinya dari rumah dulu, baru di mobil, jalan, baru nyampe tempat. Bukan di rumah, Bu. Oh, tadi itu bukan di rumah ya? Bukan, Bu. Ya, jangan lupa pakai masker, Leo. Nah. Oke, yang lain? Ini kok saya salah fokus sama Hendra ya. Hendra itu saya hitung sudah berapa kali. Bagus Leo lagi. Bagus Hendra. Jadi teman-temannya merasa terhibur. Saya yakin nih dari tadi Rahma, Tiar, Dinda itu pasti ngelihat Hendra. Karena senyum-senyum saya kira ada apa gitu ya. Pertanyaannya Leo udah serius. Oh ternyata Hendranya. Ibu, aku kalau mau nanya. Ya Nasma, gimana? Kalau mau nanya tapi nggak terlalu berhubungan sama topik, cuma kayak kekhawatiran sama data gitu. Oh iya, nggak apa-apa nanya, silakan. Ya, kan aku baru dengar ya cerita ibu, ternyata ada yang sama kayak aku, cuma yang temannya ibu lebih takut lagi kalau aku cuma satu nama, tapi bukan nama aku gitu. Oke. Terus itu tuh pertama gara-gara pas waktu itu ada Grab sama Gojek tuh ada yang nge-WA langsung gitu loh. Aku jadi takut. Gak lewat aplikasi, malah langsung gitu di WA terus. Nah, jadi aku ganti nama. Terus teman-teman kan banyak yang nggak tahu ya itu belanja. Nah, itu tuh kata ibu, kalau yang kayak gitu tuh apa kita yang terlalu takut sendiri, apa emang harus berhati-hati gitu? Gimana sih Bu, takut kayak beda sendiri? Takut terlihat aneh gitu ya? Iya. Nah, iya bagus sekali sharingnya nih dari Nazma, teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain juga nggak tahu kalau ternyata Nazma ada satu lagi nih account-nya. Ayo coba dicari di Instagram teman-teman. Barangkali Nazma salah satunya. Itu jadi, akun Gojek doang kok. Oh, Gojek doang. Media sosial enggak ya? Enggak. Oke. Jadi sebenarnya untuk awal ya, untuk awal yang teman-teman yang baru dengar atau apa gitu kan, pasti terkesannya aneh gitu. Karena hal yang tidak biasa kita lakukan atau menurut kita halnya terlalu sepele, ketika seseorang aware akan itu pasti terlihat aneh. Gitu ya, that's normal lah. Jadi nggak apa-apa kalau dibilang aneh pada saat awal.
Tapi ternyata sekarang bahkan Gojek sudah mengantisipasi itu kan, gitu. Jadi kalau misalnya Nazma kemarin-kemarin dihubungi gitu ya, dideketin sama abang-abang Gojeknya gitu, di japri personal WA gitu ya. Tapi ternyata sekarang pihak Gojek mungkin karena sebelumnya banyak menerima laporan ataupun hasil dari ini ya, bintang dari customernya, akhirnya sekarang kan dirubah ya. Mereka tidak bisa save nomor asli kita. Jadi kita dikasih nomor account yang dari mereka kan. Nah, ternyata dengan yang tadi itu Nazma punya penyelesaian sendiri gitu ya, secara sendiri saya udahlah selesaikan dengan membuat account yang lain gitu. Ternyata itu bisa mempengaruhi si Gojeknya mencari alternatif solusi yang lebih baik. Jadi itu nggak aneh dan nggak ini sama sekali. Kok saya ke distract sama chat teman-temannya ya. Jadi justru dari hal yang sepele, hal yang sangat mungkin menurut kita tidak ada ininya ya teman-teman. Ah masa ada yang sampai gitu lebay gitu. Tapi ternyata sekarang Gojek menjadikan itu solusi untuk melindungi privasi customer-nya. Bahkan sekarang kalau misalnya kita diminta aja ya sama, saya sering tuh abang Gojek yang bilang, Neng ini kalau misalnya ini coba chat deh nomor aslinya gitu ya, jangan dikasih. Karena justru si Gojek udah memfasilitasi, sudah bisa melindungi kita sebagai konsumen, jadi jangan kita lagi yang ini open public lah gitu. Jadi itu bagus kalau untuk dulu belum tahu, kita belum ngerti, tapi ternyata sekarang sudah berubah gitu ya Nazma ya. Jadi it's okay, nggak aneh, nggak masalah. Justru itu bagus, insecure sama hal-hal yang bersifatnya negatif karena sudah punya pengalaman gitu teman-teman. Jadi makanya sering-sering sharing pengalaman ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain juga tahu dan paham gitu. Kan nggak masalah kalau misalnya Nazma cuman untuk melindungi diri bikin account yang lain di Gojek lagi. Mungkin nih teman-teman yang cowok hanya untuk ngeghosting bikin account baru. Banyak nih, cuman nggak ketahuan aja karena nggak nyambung Bu sama mata kuliah sistem informasi. Leo Bu, Leo. Mungkin Leo ya, kalau Leo hatam lah ya. Tidak Bu, tidak. Kalau Saya Leo bukan mah fuckboy Bu. Oh, kalau di sini 2018 fuckboy-nya siapa? Ada laki-laki cuman Nurung Bu, Nurung. Leo. Nurung Bu. Leo Bu. Lagi. Nama IG-nya aja udah fuckboy. Hendra Leo Nurung Bu, Hendra Leo Nurung. Biasanya nih kalau yang nunjuk yang suaranya paling kenceng biasanya itu ya, tinggal dicatat aja lah korbannya sudah terrecord apa enggak gitu kan. Jadi itu juga salah satu fungsinya teman-teman, sistem informasi untuk merecord korban-korban ghostingan fuckboy mungkin yang di 2018. Besok-besok kalau ada ini anak 2020 yang kagum, pasti nih kakak-kakak tingkatnya bilang jangan, yang itu mah udah jelas track recordnya gitu. Nurung sukanya sama Nurung kamu tuh suka sama yang mana ibu-ibunya teh? Emang ada ibu-ibu Perum Cinta Ratu? Kayaknya dikit dah. Banyak Ada Bu tetangganya Bu, yang jualan nasi ayam Bu. Yang ibu warung yang mana ya? Yang ibu warung jualan? Iya, yang jualan ayam Bu. Ya ampun. Bohong nih Bu, Indra itu Bu. Nurung, jadi kamu teh bikin account fake gara-gara itu ya? Astagfirullah Bu, nggak pernah Bu. Nggak pernah sekali Bu, maksudnya Bu. Kalau yang untuk yang seperti itu baru aneh ya. Jadi kalau untuk mawas diri untuk hal-hal yang sifatnya mencegah, pantesan Nurung sering ke Pangandaran. Oh, kamu teh lagi pandemi kayak gini ke Pangandaran Nurung? Packing Bu. Curiga ada teman-teman yang lain, ya ampun. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Ibu mau bertanya lagi Bu, boleh gak Bu? Iya Leo, asal jangan tanya saya ya gimana cara ini deketin adik-adik 2020. Itu saya nggak tahu. Oh ada kok Bu yang deket. Oh ya jelas berarti emang Leo fuckboy-nya. Iya tuh Bu, nggak mau aku dia.
Apa Leo? Mau bertanya apa? Ini Bu mau tanya, kan tadi tentang kebocoran data ya Bu, yang Ibu sebutkan. Nah, itu gimana sih Bu untuk kayak bisa ngamanin data gitu Bu? Karena kan bisa aja nih Bu, dari karyawan atau apa ya, yang dari karyawan itu ketika mereka keluar dari perusahaan tersebut, bisa aja kan Bu itu datanya bocor Bu. Nah, bagaimana agar data itu tuh biar nggak bisa bocor gitu Bu ke perusahaan kompetitor gitu Bu? Oke. Bagus sekali pertanyaannya Leo ya. Tapi ini akan sebagai ini kita sebagai ini aja ya. Misalnya Leo sebagai karyawannya, gimana caranya supaya ya informasi yang ada di dalam sebuah departemen, bahkan data-data yang Leo punya itu jangan sampai bocor ke perusahaan lain gitu ya. Apalagi khususnya yang biasanya kayak gini tuh bagian marketing, produk yang akan di-launching gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, Iya Bu, benar Bu. kalau dari si develop sistemnya itu sudah benar-benar membuat, kalau dari saya dulu waktu produk Odoo itu ada safety code-nya gitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses ataupun memanipulasi angka-angka ataupun data-data yang sudah ter-save gitu. Nah, orang-orang yang ada di departemen tersebut pasti orang-orang yang sudah jadi kepercayaan yang bisa punya safety code-nya gitu ya. Lalu sekarang ternyata kenapa bisa Bu ada kesalahan ataupun ada kebocoran ke pihak lain. Berarti di sini kalau dari sistemnya, dari teknologinya sudah mengantisipasi itu, berarti balik lagi ke personal. Personal si karyawannya yang menurut departemennya adalah karyawan kepercayaan yang bisa menjaga kerahasiaan data dan segala-galanya gitu ya yang ada di departemen, tapi ternyata mungkin di balik itu tidak ada yang tahu gitu. Di situ perannya materi-materi yang ada di mata kuliah etika bisnis. Nanti kalian akan ada di semester 6. Semester 7 ya. Sekarang semester 6 Ibu. Semester depan. Nah, di situ. Jadi tidak bisa dikatakan ketika ada kejahatan ataupun apa sih nyebutnya tuh ya kalau kejahatan teknologi, teman-teman saya lupa nama ininya. Ketika ada kejahatan tersebut, bukan semuanya salah sistem atau teknologi yang digunakan. Karena penggeraknya itu atau pengelolanya atau penggunanya itu adalah manusia. Berarti si manusianya yang bermasalah. Ketika sudah seperti itu, disitulah dibutuhkan yang namanya beberapa kode etik. Di dalam etika bisnis ada beberapa kode etik yang harus diterapkan sama karyawannya. Itu teman-teman, bahwa konsekuensi ketika nanti data ini bocor adalah bla 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 bla, pelanggaran kode etik sifatnya A sampai Z gitu. Mungkin kalau sekarang teman-teman sebagai mahasiswa banyak yang nggak ngeh, ada nggak sih kode etik mahasiswa Unpad? Ada, silahkan dicari teman-teman, baca dan pahami. Oh, ini berarti rambu-rambu yang harus ditaati gitu. Jadi tidak hanya sifatnya, bukan berarti kesalahan atau cyber crime gitu itu salah dari si teknologi ataupun sistem informasi yang kita gunakan gitu. Tapi ada dari sisi manusianya. Buktinya ada para hacker, teman-teman. Ya, ada para hacker, ada yang menggunakan informasi hal tersebut itu untuk negatif. Jadi cerminannya itu ada dua, manusia dan teknologi yang digunakan. Maka kalau teknologi sudah diantisipasi untuk tidak terjadi beberapa kesalahan, si manusianya yang harus diantisipasi dengan adanya beberapa kode etik di mata kuliah etika bisnis. Nanti kayaknya insya Allah ketemu sama saya lagi teman-teman di semester depan ya, gitu. Itu kurang lebih Leo. Oke Bu, boleh lanjut ini nggak Bu? Nah kalau kayak gitu orangnya boleh ditindak pidana nggak sih Bu kalau kayak gitu Bu? Iya, jelas. Jadi Ini makanya masuk ke etika bisnis ya Bu jadi? iya nggak apa-apa. Makanya teman-teman kalau misalnya ada mungkin orang tuanya punya perusahaan, punya staf banyak gitu ya, tapi belum merancang beberapa kode etik, itu silahkan mulai disampaikan bahwa itu untuk mengantisipasi tidak ada kesalahan dari si karyawannya.
Bisa, sangat bisa dihukum karena kan kalau teman-teman lihat dihukum bisnis lagi kita kalau jadi ya memang begini teman-teman. Jadi beberapa mata kuliah saya terkait. Di mata kuliah lain misalnya kan ada pelanggaran kode etik kalau teman-teman dengar seperti itu terus dipasalkan ya salah satunya karena itu. Makanya harus dirancang gitu ya untuk menghindari. Konsekuensinya harus ada. Jadi manusia kalau tidak diberi konsekuensi maka akan terulang lagi. Gitu kurang lebih. Ada lagi? Berarti itu bisa dicantumin ke kontrak kerjanya, Bu? Bisa. Kan biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang benar-benar ini ya teman-teman, itu ada beberapa sebelum kontrak kerja disampaikan dulu atau setelah kontrak kerja bahwa di perusahaan ini atau di organisasi ini tuh mempunyai beberapa kode etik karyawan gitu. Baru kalau memang setuju dan mau melakukan tanda tangan kontrak kan seperti itu. Biasanya kalau untuk yang HR-nya sudah ini mah disampaikan untuk karyawan baru. Kalau mungkin masih skala bisnis atau perusahaan kecil, belum merancang kode etik untuk perusahaan atau bisnisnya, itu baru mungkin hanya dari mulut ke mulut. Di sini nggak boleh ya kayak gini, gitu. Tapi tidak bisa dipidanakan. Itu kenapa sebuah perjanjian ataupun keterikatan kan harus tertulis sifatnya. Jadi kalau seperti kode etik tersebut tertulis tapi dilanggar, nah baru bisa dipidanakan. Gitu teman-teman, nggak cuma Leo aja. Ada lagi? Iya, Leo tuh move-nya cepet ya. Dari mana ke mana sekarang udah di mana gitu. Hati-hati kamu tuh, Leo. Ini balik kok, Bu, saya balik. Gitu, teman-teman nih. Saya baca chat lagi kok. Kenapa jadi yang perempuan yang tukang ghosting? Saya nggak percaya, pasti laki-laki tukang ghosting mah. Ya, mangga. Siapa yang bertanya? Oke, Tiar, gimana? Hmm. Ya boleh. Jadi apa yang kalau iklan itu mah nggak ada ininya ya teman-teman. Jadi kan iklan itu dia bayar gitu. Nah bayar untuk itu sama kayak kalau di marketing tuh apa istilahnya? Saya jadi lupa kelamaan ngajar mata kuliah yang lain teman-teman. Ada yang kita itu tiba-tiba dari tadinya tidak ingin membeli, kan ada ya? Ayo ada di marketing itu ada sebutannya. Motivasi pembelian nggak, Bu? Bukan. Apa tuh kalau misalnya kayak di kasir sengaja ditaruh di bawah itu biar kalau kita tadinya impulse buying. Nah, benar Indri. Jadi tujuannya iklan itu untuk itu mengattract si konsumen yang tadinya kayak tadi Tiar, kok tiba-tiba muncul Bu iklannya? Ya supaya jadi kepikiran, jadi ingin beli gitu ya. Sebenarnya kalau yang seperti itu kan hak dari si pembayar iklannya gitu Tiar. Jadi boleh atau tidak kalau muncul di situ dia bayar berarti dia berhak. Berarti boleh gitu. Gimana? Si handphone ngerekam percakapan. Kok saya jadi nggak ngerti gimana? Oh gitu? Justru saya baru tahu. Itu apa? HP-nya iPhone ya? Apa begitu teman-teman yang lain pakai iPhone kayak gitu? Saya baru tahu.
Emang gitu sih Bu. Jadi kalau Emang misalkan sih gitu Emang sih, Bu. semua kayak gini Bu. kayak gitu. Kalau iPhone kayak gitu sekarang. Oke. Ya. Ya, saya nggak pernah pakai iPhone jadi nggak tahu. Jadi itu menjadi data kan buat si ininya, berarti di dalam iPhone tersebut sudah disistem untuk bukan merangsang tapi mengetahui informasi sekitar dari si pengguna HP tersebut. Itu kan nggak mungkin ya iPhone-nya kita bedah-bedah apa sih di dalamnya ini kan gitu. Ataupun mungkin di sini yang paham IT atau temannya Tiar bisa memahami ini ada nggak sih, coba dicek deh di bagian setting sistemnya ada nggak yang harus saya rubah agar tidak selalu muncul iklan misalnya gitu. Nah berarti memang sudah diciptakan seperti itu kalau semua pengguna iPhone merasakan hal yang sama gitu Tiar. Cuma saya kurang lebih nggak bisa menggambarkan, nggak hanya iPhone Bu. Kok saya nggak pernah ya dapat pengalaman gitu? Sekarang hampir semua HP kayak gitu, Bu. Oh iya ya. Informasi yang bagus ya teman-teman kalau begitu. Kalau kita lagi berkomunikasi untuk topik-topik yang sifatnya ini, sok HP-nya dijauhin dulu supaya tidak ini. Masalahnya memang sekarang adalah itu tadi kemajuan teknologi. Dan semua perangkat yang sudah disiapkan itu pasti adalah beberapa yang kekurangan yang kita sebagai penggunanya merasa seharusnya itu tidak perlu gitu ya. Tapi karena itu bagian dari produk tersebut, maka ya terjualnya seperti itu. Sudah dirancangnya seperti itu. Gitu. Karena itu kan sudah masuk ke ranahnya keuntungan dari si produsennya kan. Menciptakan produk seperti itu pasti ada reason-nya kan gitu. Kita yang sebagai pengguna berarti yang waspada. Tapi itu termasuk melanggar privasi nggak sih Bu kalau kayak gitu? Nah itu saya jadi ini kan makanya saya baru tahu ya, dan belum ada juga mendengar ini informasi kalau konsumen melakukan penggugatan karena muncul setiap ini ada notif, itu belum ada yang melaporkan seperti itu. Jadi mungkin belum diatur di undang-undang atau belum juga banyak yang tahu kayak saya. Gitu. Jadi tidak dipermasalahkan. Mungkin hanya ya sudahlah dilewatkan saja. Tapi ketika mungkin nanti ada kerugian yang cakupannya besar gara-gara adanya sistem tersebut, ya tidak bisa dipungkiri akan bisa dipidanakan Nurul. Gitu ya. Jadi untuk sekarang berarti kita yang harus bijak. Harus pakai apa? Misalnya kalau harus silent mode kah atau ini biar si smartphone-nya enggak ini. Namanya juga smartphone ya benar-benar makin canggih teman-teman. Jadi kebayang 5 tahun yang akan datang nanti seperti apa lagi perangkat HP kita. Gitu. Ada lagi? Tapi nanti akan saya coba deh cari informasinya dan saya coba tanyakan ke beberapa teman-teman yang ini ya, yang IT gitu. Mungkin mereka ada punya salah satu ininya. Sudah pasti dioprek-oprek dulu mungkin HP-nya atau apanya settingannya. Nanti akan saya coba cari informasinya ya. Oke, teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya tuh lebih suka memang sesi sharing kayak gini. Jadi ada informasi yang saya baru tahu, teman-teman. Jadi kita saling sharing informasi. Karena proses pembelajaran kan seperti itu ya teman-teman, biar nggak bosan. Bosan atau kalau misalnya 2 jam saya ngomong ceramah gitu ya kayak ibu-ibu PKK. Di siang hari Bu, habis makan siang tunduh semuanya, saya yakin. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ibu, aku mau nanya deh. Oke, Nasma, mangga. Kan waktu itu aku pernah nonton film dokumenter Social Dilemma di Netflix. Nah, itu cerita tentang internet gitu. Nah, menurut Ibu, kan pemerintah sering pakai buzzer-buzzer gitu ya di internet. Oke. Kayak Ibu itu tuh tepat gak sih apa gimana gitu? Pendapat Ibu aja. Kayak Saya belum pernah, pertama responnya ya, saya belum pernah nonton itu, tapi nanti akan saya coba tonton. Kayaknya seru tuh dapat sharing film lagi kita teman-teman dari Nazma, luar biasa.
Jadi yang kedua, untuk apakah di Indonesia Bu buzzer-buzzer? Nah, hal-hal yang seperti ini itu ya teman-teman kayak yang menurut saya itu masih abu-abu. Jadi saya tuh tidak tertarik kalau misalnya masih abu-abu jelas, nggak jelas lah, bukannya abu-abu peraturannya tentang itu gitu. Yang kita tahu setiap ada isu ini, wah ini buzzer nih buzzer gitu, itu sebutan yang selalu terlontar. Tapi tidak ada yang benar-benar menganalisis teman-teman, sebenarnya buzzer itu perangkat yang seperti apa gitu. Manusia, baik itu teknologi, manusianya menggunakannya, siapa gitu, support sistemnya gitu. Kita tidak tahu, jadi informasi yang kita dapat pasti akan selalu negatif kan? Bahkan di saya pun gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya yang kayak gini nih, yang negatif ini, butuh orang-orang pintar yang di luar dari kepentingan politik untuk bisa meriset sebenarnya keberadaan buzzer ini itu seperti apa gitu. Rangkaian informasi yang didapat itu kenapa keluarnya selalu yang jelek-jelek. Kalau pendapat saya itu, saya gimana ya, mau meriset tentang itu tapi agak-agak males gitu ya Nasma, karena ini berbau dengan kepentingan politik gitu, tidak hal yang berbau akademik kalau menurut saya ya, untuk membahas, untuk bisa benar-benar mengetahui. Tapi mungkin dari teman-teman ada di sini yang ada jiwa-jiwa politiknya yang menggelitik gitu ya. Nanti 5 tahun yang akan datang ingin menjadi pejabat, jadi ingin memusnahkan isu-isu Hendra. Nah, berarti kita doakan Hendra nanti bisa menjadi orang penting, bisa benar-benar membuat satu kelompok untuk khusus meriset keberadaan buzzer ini tuh, rangkaian sistem informasinya apa sih yang mereka gunakan gitu, pakai perangkat apa sih. Mungkin Hendra bisa mengerahkan teman-temannya yang ahli IT gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara itu bisa mendapat hal yang positif lah, tidak selalu negatif gitu. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu Nazmah. Yang sifatnya abu-abu itu saya suka tidak mau menjelaskan terlalu banyak karena takutnya kan ini ya sesat ya gitu, dan tidak, teman-teman juga jadi ini nanti jadi tidak ahlinya. Jika tidak ahlinya yang menjelaskan, maka informasi akan blunder kemana-mana. Jadi semoga nanti adalah yang benar-benar meriset akan hal itu gitu. Tapi nuhun loh informasi untuk filmnya. Mungkin nanti weekend saya akan tonton. Bagus ya filmnya ya? Iya, Ibu, itu Bagus, Bu. macam-macam sih, tentang nggak cuma itu doang, kecanduan internet gitu loh. Nah, itu. Nah, justru poin pentingnya adalah dari situ Nazma bisa tahu kan gimana mengatasi kecanduan internet. Tuh. Jadi kalau ada temennya yang seperti itu, misalnya kayak Leo, sok diingetin. Leo, kamu teh nonton deh itu film, gitu. Biar nggak kecanduan internet, nggak kecanduan ngeghostingin anak orang gitu. Saya nggak digostingin, Bu. Saya yang digostingin, Bu, malah, Bu. Percaya, Leo, percaya. Digostingin 2020 kan? Bukan? Enggak, Bu. Ada deh. Oh, 2000. Saya tuh suka ya di sini netizennya aktif. Leo, kamu kayaknya salah deh. Salah kelas kayaknya kamu. Fitri tuh, Bu, tukang friendzonein orang, Bu. Ada 3 orang, Bu, ya di sini, Bu, yang dijadiin friendzone sama Fitri, Bu. Oke. Siapa salah satunya? Ya kalau disebutkan saya kasih nilai poin, termasuk Leo. Wah, Michael, Bu, di friendzonein, Bu, sama Fitri, Bu. Enggak, Ibu, ya Allah. Oh, Leo Michael bisa di friendzone. Michael ini kan tipe-tipe cowok kalem ya kayaknya. Wah, Fitri. jelas banget Bu ya, Bu, benar Bu. Kalem banget tuh, Bu. Kalem banget. Kalem banget Bu. Iya. Nggak kayak Leo Bu. Kalem banget, Bu. Labakan banget. Saya tuh bingung sekarang jadinya informasi yang benar dan yang abu-abu itu yang mana gitu. Ada, Bu, 3 orang, Bu, di sini, Bu, yang di friendzonein Fitri, Bu. Intinya jangan percaya Leo Bu. Ya ini nih teman-teman, kalau friendzone itu juga sebenarnya sebuah sistem yang salah loh.
gitu. Jadi mangga yang suka nge-friendzonin orang itu coba di ini lagi, kan kita sudah belajar ya harus ada tujuannya. Jadi tujuannya nge-friendzone atau ngeghosting itu apa? Gitu. Jadi kita jangan sebagai user. Tuh Fitri dengerin, kasihan udah nyamperin bolak-balik Bandung. Ini teh beneran, maksudnya saya nggak percaya masa perempuan. Kamu teh gimana, Leo? Iya Bu, jangan percaya Leo Bu. Dan ya Ibu. Oke teman-teman, ada lagi nggak yang bertanya? Ya jangan sampai ada yang baper-baper sampai skripsinya nggak selesai ya. Kalau untuk ini mah nggak apa-apa. Tapi kalau gara-gara itu sampai Michael jadi ngurung kamar, nggak mau bimbingan, Bu saya habis di ghost juga mau Fitri. Nah itu baru. Baru nanti saya akan bilang sama dosen pembimbingnya, Pak anaknya baper Pak di dalam kamar ngurung gitu. Ya untuk sambil apa membuat semangat teman-teman nggak apa-apa. Asal jangan sampai stres dan baper aja teman-teman. Oke, ada lagi nggak yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, berarti kelas kita sudah cukup teman-teman. Saya takutnya ada yang keceplosan curhat gitu kan, jadi ketahuan perasaannya atau gimana-gimananya. Bahaya. Sudah 14.37 dan saya rasa cukup teman-teman. Untuk materi nanti akan saya share di live Unpad ya. Jangan lupa absensi masih via Gform karena belum bisa dibuka di Siat teman-teman, masih belum fix jadwalnya soalnya beberapa mata kuliah. Kalau kita fix ya di hari Kamis lagi Rabu, di hari Rabu jam 1. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan, baik itu dengan saya ataupun Bu Tami. Yang penting teman-teman jaga kesehatan. Jadi jangan kemana-mana karena sekarang juga COVID-nya belum mereda teman-teman. Tetap stay safe aja dimanapun berada ya. Oke, hatur nuhun teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata. Sampaikan salam saya untuk keluarga. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bu. Bu.